Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifniatul Muna, saya dari kelas E. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran dan tokoh yang sudah saya tentukan. Yang pertama dimulai dari aliran positivisme. Aliran positivisme ialah aliran yang menggabungkan antara aliran empirisme dan juga aliran rasionalisme. Aliran empirisme sendiri ialah aliran yang mengacu pada pengalaman indrawi, sedangkan aliran rasionalisme adalah aliran yang mengacu penuh pada akal. Jadi yang dimaksud dengan aliran positivisme adalah aliran yang menggunakan indera untuk memperoleh pengetahuan, tapi tetap diperkuat atau dipertajam dengan alat bantu dan eksperimen. Adapun kekeliruan indera yang ada dapat dibantu oleh eksperimen. Selain itu, aliran ini juga menekankan pada ukuran atau standar yang jelas, sehingga dapat dikatakan aliran ini diperoleh melalui akal dan didukung dengan bukti yang terukur. Seperti contoh cuaca. Hari ini cuacanya panas dan menyengat, jadi secara akal kita bisa mengatakan hari ini cuacanya panas dan menyengat, dan kita juga merasakannya sendiri melalui pengalaman kita. Kita merasakan gerah, kita berkeringat dan lain sebagainya. Akan tetapi perlu bukti yang lebih dari hanya sekedar eksperimen, yaitu ukuran yang pasti. Seperti contoh, cuaca hari ini panas dan menyengat. Saya sudah merasakannya sendiri, kita berkeringat, kita merasakan gerah dan terbukti dengan suhu yang mencapai 40 derajat. Di situ terbukti bahwa suhu atau cuacanya terukur dengan jelas. Contoh lainnya adalah nilai yang bagus. Ketika kita bersekolah atau dalam proses pendidikan, kita menginginkan nilai yang bagus. Untuk itu, kita memerlukan belajar yang giat. Akal kita membenarkan belajar yang giat dapat memperoleh nilai yang bagus. Menurut pengalaman, juga bisa dikatakan belajar dengan giat dapat memperoleh nilai yang bagus. Itu masih pengalaman orang lain. Untuk itu kita perlu melakukannya sendiri atau mengalami hal tersebut, yaitu kita belajar, kita melakukan kuis dengan baik, belajar, mencari sumber-sumber untuk keilmuan dan lain sebagainya. Setelah itu kita mengikuti tes, UAS dan lain sebagainya, lalu bisa kita lihat apakah benar-benar menghasilkan nilai yang bagus. Tidak hanya sampai di situ, nilai yang bagus pun harus terukur atau memiliki standar yang jelas. Seperti halnya, semisal begini, nilai yang bagus standarnya harus nilai di atas 80. Nah, setelah kita melakukan pengalaman, eksperimen melalui belajar dan lain sebagainya, kemudian kita melakukan tes dan mendapatkan nilai 85 misalnya, sedangkan standarnya 80, maka dapat dikatakan bahwa nilai yang bagus diperoleh melalui belajar yang giat dan sudah terbukti melalui skor yang sudah memenuhi standar. Selanjutnya adalah mengenai tokoh, yaitu tokoh yang akan saya jelaskan adalah Socrates. Socrates ialah tokoh yang menganut paham adanya kebenaran umum. Socrates sangat menentang paham relativisme sofis, di mana segala kebenaran itu relatif. Paham tersebut sangatlah bertolak belakang terhadap paham Socrates. Menurut pendapat Socrates, ada kebenaran yang bersifat objektif atau umum serta dapat dipegang oleh semua orang. Jadi tidak semua kebenaran itu relatif, tapi ada juga kebenaran yang bisa menjadi kebenaran objektif atau kebenaran umum. Untuk itu Socrates mengambil kebenaran objektif menggunakan metode tertentu, yaitu metode dialektika atau metode bercakap-cakap. Melalui metode tersebut, Socrates menemukan adanya induksi dan juga definisi. Induksi sendiri ialah menyimpulkan pemikiran dari pengetahuan khusus ke pengetahuan umum, sedangkan definisi atau pengetahuan umum atau kebenaran umum masih erat kaitannya dengan induksi. Bisa dikatakan definisi adalah hasil dari induksi itu sendiri. Jadi setelah melakukan kegiatan induksi, maka akan menghasilkan definisi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti kata minat. Bagi setiap orang kata minat memiliki makna yang berbeda. Contohnya minat dalam belajar, minat dalam menulis, minat dalam melukis dan lain sebagainya, minat dalam melakukan hobi-hobi tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat
memiliki keterangan dan memiliki definisi yang berbeda bagi setiap orang. Akan tetapi ada satu definisi yang menunjukkan kebenaran umum, yaitu minat adalah kecenderungan seseorang dalam menyukai atau melakukan sesuatu. Meskipun mereka memiliki kecenderungan minat yang berbeda, akan tetapi ada satu definisi minat yang memenuhi kesepakatan, yaitu kecenderungan menyukai sesuatu. Bagi seorang pelajar, kecenderungan menyukai belajar. Bagi seorang pelukis, kecenderungan menyukai melukis. Bagi seorang penulis, kecenderungan untuk menyukai menulis. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat bagi setiap orang memiliki arti yang berbeda, akan tetapi dengan satu definisi yang sama yang disepakati oleh sebagian orang. Untuk selanjutnya saya akan melampirkan hasil tulisan saya, hasil rangkuman saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Dimulai dari pengantar kepada filsafat. Demikian hasil analisa saya terhadap aliran dan tokoh filsafat serta hasil rangkuman saya selama pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.